Udah. Aduh, Pak. Terlihat, Bapak. Terlihat ya. Kalau suara tidak jelas nanti saya perbesar itu. Nah, ini lebih jelas lagi atau kurang? Sudah ya? Sudah Pak, sudah jelas. Oke. Jadi gini mahasiswa nih, kita kuliah hari ini tuh kuliah awal semester. Nah, ya sesuai tradisi ini yang perlu disampaikan untuk awal kuliah ini adalah rencana pembelajaran 1 semester gitu. Itu aja. Supaya kuliah minggu berikutnya itu dan seterusnya itu mendapat gambaran yang komprehensif. Nah, karena itu kuliah hari ini tidak lama gitu, tidak akan lama lah menyampaikan rencana pembelajaran semester dan aturan-aturan perkuliahan gitu ya. Nah, oke, ini aja dulu kita bahas nih. Ada kesalahan ini. Tapi mahasiswa maklum saja mungkin ini karena terpijit bagaimana lah. Nah ini program studinya pendidikan ekonomi kan gitu ya. Mata kuliahnya desain eksperimen gitu. Ya ini kacau ketikannya nih kacau. Ini naik ke atas semua nih. Bisa kacau begini. Program studinya pendidikan ekonomi. Mata kuliahnya desain eksperimen. Kan gitu. Kodenya PE 417 417 gitu. Kan gitu. Nah, oke. Lalu ini kelompok mata kuliah MKK Prodi gitu kan. Oke. Ini di S1. Nah, gitu ya. Jadi ini kacau pengetikan di sini nih. Saya tidak tahu bisa kacau begini nih. Tadinya kan words di convert ke PDF ke PPT jadi begini. Itu kacaunya mungkin. Nah, ini nih. Mata kuliah ini prasyaratnya ya. Mahasiswa itu statistik sudah lulus di semester berapa? Ini sekarang semester berapa mahasiswa? Semester 5. Semester 5, Pak. Semester 5, Pak. Nah, harus sudah lulus dulu mata kuliah statistik inferensial ini. Karena pengolahannya eksperimen menggunakan statistik itu. Tidak cukup statistik deskriptif. Kan ada dua mata kuliah statistik ya? Iya, Pak. Dua-duanya sudah tahu, sudah menempuh, sudah lulus. Sudah, Pak. Sudah, oke.
Kedua, mata kuliah metode penelitian pendidikan. Ini di semester sebelumnya. Juga sudah lulus belum? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, kalau belum, ini dulu ambil nih. Metode penelitian pendidikan. Saya kan semester sebelumnya gitu ya, atau tahun sebelumnya nih, mengajar mata kuliah metode penelitian pendidikan. Pada waktu itu ketemu dengan dosennya siapa? Bapak. Hah? Pak. Oh ya, udah tidak ada masalah kalau gitu. Jadi syaratnya itu dua. Statistik inferensial dan metodologi penelitian pendidikan. Jadi ini desain eksperimen itu kelanjutan dari kuliah metodologi penelitian pendidikan. Dikhususkan dalam metode eksperimen. Dikhususkan dalam penelitian eksperimen. Jadi waktu itu juga mungkin sudah banyak dijelaskan ini. Sudah pernah dijelaskan sebagian dari materi yang ada di perkuliahan ini, kan gitu ya. Oke. Nah, oke. Coba mahasiswa ada yang membacakan ini. Deskripsi itu urian mata kuliah. Coba dibaca saja. Boleh, Pak. Oke, yang keras suaranya. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mendiskusikan pengetahuan tentang konsep desain eksperimen, macam-macam desain eksperimen yang meliputi desain pre-eksperimen, desain kuasi eksperimen, dan desain true eksperimen. Nah, melalui kegiatan perkuliahan tatap muka, pemberian tugas, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan tanggung jawabnya, baik dalam menangani tugas, pembelajaran individu maupun tugas pembelajaran kelompok. Nah, itu isinya. Jadi, konsep desain eksperimen, macam-macam desain eksperimen, nah gitu. Yang meliputi 3. Pre atau pra, bolehlah pre eksperimen, desain kuasi eksperimen, dan true eksperimen. Mungkin itu sudah dijelaskan dulu. Sekarang di sini diperdalam. Nah, oke. Intinya kan itu. Nah, kalau ini mah kan ini mah kegiatannya melalui ya tatap muka kan gitu ya. Lalu daring. Nah, sekarang tatap mukanya tidak ada, jadi daring berarti kan. Melalui kegiatan perkuliahan daring, nah gitu kan. Lalu pemberian tugas pasti ada. Mahasiswa dapat menunjukkan tanggung jawabnya baik dalam menangani tugas pembelajaran individu maupun tugas pembelajaran kelompok. Jadi sekarang daring, tetap mukanya tidak ada. Campuran tetap muka dan daring blended juga belum diperlakukan karena ini kan dalam masa PPKM. Tunggu saja informasi berikutnya kalau ada luring. Oke. Nah itu dah. Coba bacakan yang ini, yang keempat. 1, 2, 3 saja. Siapa nih? Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa, ya baca. Boleh, boleh, Pak. saya, Pak. Boleh. Ya, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 1. Memiliki pengetahuan konseptual tentang definisi desain eksperimen. 2. Menguasai pengetahuan konseptual tentang jenis-jenis desain eksperimen yang meliputi pre-eksperimen, kuas eksperimen, dan true eksperimen. Yang ketiga, menguasai pengetahuan prosedural tentang langkah-langkah melakukan penelitian dengan desain pre-eksperimen, kuasi eksperimen, dan true eksperimen. Stop. Biar aja, sudah. Itu saja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
4 itu kan aspek afektifnya. Jadi deskripsi ini cocok dengan tujuan yang ingin dicapainya. Ini sudah. Nah, itu sudahlah, jelas lah. Nah, oke. Nah, jadi nanti ada banyak pertemuan selama 1 semester ini. Tuh, kan ini pertemuan 1. Pertemuan 1 kan itu ya. Nah, inilah bahan kajiannya. Kan gitu. Inilah bentuk pembelajarannya. Nah, lalu tugasnya apa? Sumbernya apa? Kan gitu ya. Kalau ini tujuannya. Tujuannya bahan kajian, kan gitu ya. Lalu bentuk pembelajaran, tugasnya apa. Nah, ini sumbernya yang harus dipelajari itu. Oke. Yang penting ada gambaran. Itulah pertemuan ke-1 seperti itu. Berikut. Pertemuan kedua. Nah, ini kan. Pertemuan kedua itu bahan kajiannya desain one shot case study. Tujuannya ya ini menjelaskan desain one shot case study. Maka inilah bentuk pembelajarannya. Tuh. Kan gitu ya. Lalu tugasnya mencari contoh penelitian yang menggunakan desain one shot case study. Nah, dan menyajikannya di kelas. Kalau yang tadi kan konsepnya, pengertiannya, kan gitu ya. Nah, sekarang sudah masuk ke satu jenis penelitian yang disebut dengan pre-eksperimen. Nah, desainnya one shot case study. Nah, contoh ini ada deskripsi. Deskripsi di perpustakaan di lantai 4. Nah, skripsi pendidikan ekonomi dan bukan pendidikan ekonomi kalau memang pendidikan ekonominya tidak menemukan. Karena sekarang pelayanannya itu bersifat daring, nah, mahasiswa coba bagaimana bisa mengakses ke perpustakaan, mencari bahan via daring yang terhubung dengan perpustakaan. Nah, gitu kan? Kedua, mahasiswa bisa mencari contoh di mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, yang sedang berproses, kan ya. Tetapi itu dia melaksanakan eksperimen penelitiannya. Nah, berikutnya mahasiswa bisa mencari contoh di Google, nah gitu kan ya, di Google. Nah, lalu ini berikut pertemuan 3-4 ini 2-3 berarti kan 2 kali pertemuan karena pertemuan pertama kita pelajari konsepnya, pertemuan ketiga mahasiswa sajikan contohnya. Nah, berdasarkan hasil searching, hasil kajian di perpustakaan misalnya. 3-4 menyajikan konsep one group design, one group pretest post-test. One group pretest post-test design. Nah, oke. One group desain, one group pretest post-test. Seperti tadi, kan gitu ya. Nah, dia
dicari oleh mahasiswa, didiskusikan. Didiskusikan, kan gitu ya, oke? Nah, ini nih. Membuat laporan terkait contoh desain one group pretest post-test dalam bidang pendidikan dari skripsi dan jurnal. Jadi mahasiswa kalau akses ke internet mencarinya itu kebanyakan jurnal. Tapi suka ada juga skripsi yang diupload oleh mahasiswa gitu kan. Oke. Pertemuan berikut ini 45 nih ya. Nah, ini berikutnya adalah desain berikutnya. Intact group comparison. Oke, sama seperti itu. Setelah dikaji di kelas, mahasiswa membuat laporan dari contoh-contoh desain yang ini, kan gitu. Kalau konsep-konsepnya, teorinya kan di buku, contohnya ada deskripsi dan jurnal gitu mahasiswa. Oke, nah, oke. Jadi mahasiswa yang tadi itu, yang tadi disebut bukan ini ya, yang tadi disebut itu yang dari pertama, one shot case study, kan gitu ya. Nah, intact group comparison, lalu apa nih tadi? One group pretest post-test design. Nah, intact group comparison. Nah, itu semua contoh atau jenis dari yang disebut tadi di atas itu adalah pre-eksperimen, atau ada yang menyebut pra-eksperimen. Pre-eksperimen. Nah, pre-eksperimen di sini yang tadi dikelompokkan menjadi tiga, gitu kan itu. Nah, dipelajari desain yang tiga ini, dicari contohnya dan didiskusikan, gitu kan. Oke. Terus yang berikut mahasiswa nih, yang kebanyakan banyak dipakai oleh mahasiswa di pertemuan 6 dan 7. Desain non-equivalent control group design. Non-equivalent control group design. Nah, ini adalah satu jenis kuasi. Kuasi itu semu. Semu. Nah, jadi yang tadi pre-eksperimen, pra itu eksperimen yang paling sederhana. Nah, sekarang meningkat ke sini non-equivalent, control group design. Inilah satu contoh ya dari kuasi eksperimen. Kuasi itu eksperimen yang gimana ya? Yang semu tadi saya sebut. Yang semu bagaimana? Belum eksperimen sungguhan. Gitu. Nah, non equivalent itu ada di buku Sugiono itu konsep-konsepnya. Oke. Di buku Sugiono. Jadi buku yang dulu waktu kuliah metodologi penelitian sekarang dipakai masih. Juga di buku Suharsimi gitu ya, ada contoh yang tadi saya sebut eksperimen semu.
walaupun namanya tidak sama persis dengan non-equivalent. Gitu. Oke. Berikut. Oh ya, non-equivalent. Jadi ini, itu sampai pertemuan 7. Nah, jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, itu membahas 2 jenis eksperimen. Pre-eksperimen dan kuasi-eksperimen. Yang terdiri dari beberapa jenis. Gitu. Oke. Nah, berikut pertemuan 9 sampai 10. Kita akan bahas true eksperimen. Nah, true eksperimen itu eksperimen sungguhan. Nah, salah satu desainnya adalah pretest post-test control group design. Nah, pretest post-test control group design. Pretest post-test control group design. Nah, itu apa namanya? Contoh dari true eksperimen. Nah, disebut di sini kan true eksperimen. Gitu kan? Nah, pertemuan 11-12 juga true eksperimen dengan jenis desain faktorial. Nah, kan gitu ya. Desain faktorial. Ya, cukup sampai 12 karena nanti pertemuan berikutnya 13 dan seterusnya sampai 15 itu hanya akan digunakan untuk tugas-tugas latihan menyusun proposal penelitian dengan menggunakan desain eksperimen. Oke, mahasiswa. Nah, kembali ke sini. Kalau yang tadi sampai UTS ya, sampai pertemuan 4, 5, ya, oke. Kalau yang pre-eksperimen, yang tadi dibahas dari pertemuan 1 sampai 5 ini, itu pre-eksperimen. Ciri khasnya itu tidak menggunakan kelompok kontrol. Jadi satu kelompok saja, eksperimennya di satu kelompok saja. Nah, kalau sudah masuk ke desain eksperimen yang kuasi, nah seperti pertemuan 6-7 ya, itu kuasi. Itu ada 2 kelompok eksperimennya. Dalam penelitian ada 2 kelompok. Ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Nah, kelompok eksperimen lah yang diberikan perlakuannya. Ada satu kelompok lagi kontrol, tidak diberikan perlakuannya. Nah, di eksperimen yang true eksperimen, jadi pertemuan ke 9-10 ya. Oke, true eksperimen sama ada kelompok kontrol dan ada kelompok eksperimen. Tetapi di sini di kelompok yang true eksperimen ini ciri khasnya itu adalah pengambilan sampelnya itu dilakukan secara random. Nah, gitu. Secara random. Gitu. Dari 3 jenis itu,
ya, 3 jenis eksperimen, pre, kuasi, dan true. Nah, true lah yang paling teliti. Gitu. True yang paling teliti. Nah, bukan berarti itu yang kuasi maupun pre itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh kita gunakan, maksud saya. Tapi di antara 3 jenis desain ini, yang true, yang paling bagus, yang paling teliti lah, yang true. Oke, yang true tadi itu nanti dibahas di pertemuan 9-10. Nah, kebanyakan mahasiswa pendidikan ekonomi, kebanyakan mahasiswa pendidikan ekonomi menggunakan desain yang ini nih, desain yang tadi saya sebut sebagai desain kuasi. Nah, di dalam kuasi itu ada beberapa desain, maksud saya. Dia menggunakan 2 kelompok, kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi kebanyakan di sini skripsi mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, skripsi lainnya saya lihat yang di luar prodi kita, di luar prodi pendidikan ekonomi, banyak yang menggunakan desain pre-eksperimen, baik short case study, kan gitu ya, maupun one group pre-test, post-test. Nah, itu banyak skripsi prodi lain yang menggunakan desainnya itu. Tuh, one group berarti ada 1 kelompok saja. Nah, ini juga di one short case study 1 kelompok saja. Gitu kan. Oke. Jadi mahasiswa itu gambarannya, saya simpulkan gambarannya, mempelajari jenis desain eksperimen yang terbagi dari ada 3, pre-eksperimen, ya, pre-eksperimen kan gitu ya, kuasi eksperimen, true eksperimen. Dari kelompok yang 3 ini ada lagi pembagian, pre-eksperimen dibagi-bagi, kuasi eksperimen dibagi-bagi, ada itu ya jenis-jenisnya, subnya. Kemudian true eksperimen juga ada lagi. Kan. Nah, mahasiswa mungkin nyambung karena sudah dijelaskan di kuliah metodologi penelitian pendidikan. Kan begitu. Jadi, konsep yang 3 jenis eksperimen itu secara garis besar ada di buku-buku ini. Di buku-buku metodologi penelitian. Kan gitu ya. Nah, di buku-buku metodologi penelitian. Nah, ini 3 mungkin sudah punya tuh Sugiono, tuh Parsimi juga ya. Bahkan ada buku baru nih. Kita lihat. Kelihatan nih? Kebaca tidak? Tuh. Enggak kelihatan ya? Kurang kelihatan, Pak. Enggak kelihatan ya. Sebentar, saya stop dulu share screen. Nah, ini mungkin nih. Ini kelihatan nih? Terlihat, Pak. Nah, penulisnya kelihatan? Tidak. Tidak, Pak, penulisnya. Tidak terlihat, Pak, penulisnya. Ada salah satunya Pak Kusnedi di sini. Coba, sebentar. Tidak terbaca ya? Iya, Bapak, untuk penulisnya tidak terbaca. Terlalu kecil tulisannya. Ya, Pak. Tidak terbaca. Di sini ada Pak Edi Suryadi, Pak Kusnedi, Pak Ajang Mulyadi. Nah, ada di UPI nih, 60.000.
Tetapi kalau belum dapat ini, tidak apa-apa yang buku sebelumnya itu bisa digunakan. Pokoknya di buku-buku metode penelitian itu ya adalah jenis penelitian eksperimen. Akan penelitian berjenis-jenis. Jadi intinya ya, kesimpulannya kita akan mempelajari jenis penelitian eksperimen secara khusus. Itu. Jadi kita akan mempelajari jenis penelitian eksperimen secara khusus dan mendalam. Waktu kuliah metodologi penelitian itu mah kan terlalu umum. Ada penelitian survei explanatory, kan gitu ya. Ada penelitian deskriptif. Jenis-jenis penelitian itu kan banyak. Ada penelitian kualitatif, kuantitatif. Nah, kan gitu ya. Survei macam-macam. Sekarang mas terfokus secara khusus meneliti jenis penelitian eksperimen. Dan contohnya, gitu. Contohnya tidak ada di buku. Contohnya ada deskripsi, ya, ada di jurnal, gitu. Contohnya ada deskripsi dan ada di jurnal. Bahkan contoh lainnya, tatkala kita berminat mengajukan proposal skripsinya eksperimen, contohnya ada di proposal yang pernah diajukan oleh mahasiswa ke prodi, ke TPPS atau ke DBS lah. Jadi kita itu bisa belajar, contohnya itu contoh operasional penelitian eksperimen itu deskripsi di proposalnya atau gininya, di proposalnya, deskripsinya yang sudah jadi di jurnal. Gitu. Kalau hanya membaca bukunya, artinya belajar teorinya, wah itu kita tetap tidak akan bisa tahu secara konkret dan bagaimana kita membuat proposal penelitian eksperimen deskripsinya. Ini mah tidak cukup di bukunya, mempelajari bukunya. Maksudnya buku metode penelitiannya. Tapi harus banyak membaca, mempelajari contohnya. Proposal, skripsi, dan jurnal. Itu intinya di situ aja. Nah, saya pikir sudah jelas itu yang harus dipelajari oleh kita ini. Kelanjutan dari kuliah metodologi penelitian pendidikan. Waktu itu saya dengan Pak Kusnandi itu. Oke. Nah, mahasiswa dengan saya akan mempelajari atau saya akan membimbing Anda untuk mempelajari yang tadi itu. 3 jenis penelitian eksperimen dan 3 jenis juga akan dibagi-bagi lagi. Mahasiswa akan belajar contoh-contohnya dari berbagai sumber tadi. Skripsi, proposal, jurnal. Kalau ini sedang luring mah, beberapa kali waktu semester sebelumnya tahun 2020, sebelumnya maksud saya itu, sebelum 2020, ada perkuliahan mata kuliah ini, desain eksperimen di perpustakaan, sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya mahasiswa saya bawa ke perpustakaan 3 kali untuk mencari contoh penelitian eksperimen di sana. Pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, pendidikan bisnis, fakultas lain juga sama. Termasuk fakultas lain itu. Begitu. Sekarang kan tidak bisa masuk ke perpustakaan ini. Karena perkuliahan masih daring. Nah, itu keterbatasannya. Setelah UTS, mahasiswa begini, setelah UTS, Pak Kusnandi masuk akan melatih mahasiswa bagaimana penggunaan statistiknya untuk menguji hipotesis eksperimen.
Gitu. Itu dia. Bagian pengujian hipotesisnya. Bagian statistiknya. Kan gitu. Contoh saya berikan. Ada uji T. Tuh dulu kan. Uji T. Uji beda. Nah, kan itu. Seperti itu dilatihkan oleh Pak Kusnen. Oke. Jadi maksudnya dapat saya simpulkan bahwa mata kuliah desain eksperimen ini membekali mahasiswa untuk supaya memiliki kompetensi untuk membuat proposal dan menyusun skripsi yang menggunakan jenis penelitian eksperimen. Kan nanti di semester ini sekarang semester berapa? Semester 5, Pak. Nah, Semester 5, Pak. di semester 5, kemudian masuk semester 6 dan 7 nih. Masuk ke semester 6 dan 7, mahasiswa itu sudah mulai berpikir bagaimana mengajukan proposalnya. Akan melakukan penelitian apa. Itu terjadi dan pasti akan dilalui di mulai semester 6, 7, 8. Kalau ingin lulus di akhir semester 8, dalam arti 4 tahun, 8 semester, kan penelitian itu sudah dirancang dari semester 6 dan 7. Ujian di semester 8. Gitu kan. Proposal dirancang dari semester 6 atau 7. Bahkan mahasiswa yang lulus 3,5 tahun, rancangannya lebih awal lagi. Di semester 6 dia sudah ngajukan. Bagi mahasiswa yang ingin lulus di semester akhir semester 7. Gitu. Ada waktu itu beberapa mahasiswa. Dia PPL sambil melakukan penelitian eksperimen. Habis PPL, di awal semester 8 atau di akhir semester 7, dia ujian sidang. Tapi itu sebagian kecil, ada beberapa lah. Kurang dari 10 lah. Kurang dari 10. Nah gitu mahasiswanya. Karena sampai hari ini hanya ada 3 jenis penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk skripsinya. 1 penelitian deskriptif, kedua penelitian eksplanatori yang banyak deskripsinya, ketiga penelitian eksperimen. Nah gitu. Oke, itu saja. Jadi itu sajalah ini mah. Jadi hari ini hanya menjelaskan rencana pembelajaran semester sebagai pemanasan. Nah, gitu kan. Berikut mahasiswa tinggal membaca bukunya untuk mempelajari teorinya dan kemudian searching jurnal terkait penelitian eksperimen, artikel, ya, dan bahkan skripsinya secara utuh dan proposalnya. Kan begitu Mas ya. Oke. Jadi hari ini hanya cukuplah pemanasan saja, ancang-ancang apa yang harus dilakukan ke depan di mata kuliah ini. Jadi kalau materinya tidak banyak. Coba aja lihat. Di buku-buku itu hanya 1 bab itu penelitian eksperimen. Nah, artinya ini banyaknya adalah mempelajari contoh-contoh konkretnya. Gitu. Nanti kan mahasiswa akan menyajikannya contoh-contoh konkret tadi. Ada kelompok yang membahas penelitian one shot case study. Misalnya 3 orang, maksimal 5 orang. Tergantung ini berapa jumlah mahasiswa, ada berapa? Ada 40 dan 50. Nanti saya atur pembagian tugasnya. Cukup lah ya, gitu. Nah, mahasiswa menyangkut tertib perkuliahan berlaku sebetulnya dengan waktu perkuliahan luring. Mahasiswa ada absennya, kan gitu ya. Ada berita acaranya nih. Jadi bagaimana supaya tertib? Jangan sampai mahasiswa yang tidak ikut ya,
masuk dalam daftar hadir itu. Itu kan itu tidak benar lah. Dan mahasiswa yang mahasiswa yang hadir menjadi rugi kan. Toh sama saja, hadir tidak hadir juga. Itu tolong diperhatikan ini oleh PJ-nya gitu ya, oleh penanggung jawabnya, bagaimana supaya tertib perkuliahan ini. Ada daftar hadirnya, kan ada berita acara perkuliahannya. Yang tidak muncul di Zoom itu tidak hadir itu. Gitu. Nah, yang tidak hadir di Zoom dia tidak hadir itu kan. Memang sih saya bisa memanggil satu persatu, mengecek satu persatu dia perkuliahan. Ada berapa jumlah mahasiswa? 50? 45, Pak. Nah, kalau saya dalam satu waktu tidak bisa mengecek, memanggil satu persatu, nah tolong tertib saja gitulah. Jadi saya sekali waktu akan memanggil mahasiswa, mengecek itu apakah hadir di Zoom atau tidak. Jadi pada prinsipnya mahasiswa tidak jauh beda dengan kuliah yang sifatnya luring. Akan ada presentasi dan diskusi gitu. Kan sama saja. Hanya bedanya kan itu tatap muka, luring ini daring. Di situ aja bedanya. Tugas, UTS, UAS, ya sama. Bedanya kan itu mah langsung tatap muka, kerjakan di kelas. Ini mah daring. Dan mahasiswa UTS UAS-nya tikhum. Jadi tidak di kelas di kampus itu. Dari sudut efisiensi sangat efisien. Masih tidak perlu datang ke kampus kan. Ini mungkin mahasiswa ada yang dari Bogor, diam di Bogor kan. Bandung, diam di Bandung. Kan gitu. Efisien memang. Walaupun memang ada titik-titik lemah dari kuliah daring ini. Bisa jadi membosankan ini kalau terus-terusan. Bisa membosankan. Bahkan di pasca ini ada begini, karena kuliahnya kan 2 tahun S2. Kecenderungannya nih. Kalau S1 kan 4 tahun ya. Mahasiswa sudah pernah kuliah dengan saya luring. Mudah-mudahan juga nanti luring lagi gitu ya. Di akhir tahun ini. Ya, kalau di S2 kan begini, bisa jadi begini nih. Saya tidak pernah kenal juga dengan mahasiswa S2 yang angkatan 2020 itu. Bisa jadi masuk daring, perkuliahan daring, ujian sidang daring, wisuda daring. Akhirnya kan tidak pernah ketemu dengan mahasiswa langsung. Karena semua daring. Tadi S2 itu karena kuliahnya 2 tahun, bisa begitu. Masuk daring, wisuda daring. Tuh. Kita pernah dengan saya ketemu langsung di kampus, pernah ya? Belum? Ya, belum. Kalau diajar belajar. Pernah, Pak. belum. Pernah melihat Bapak gitu secara langsung? Melihat saja, kuliah Anda ya? Belum. Nah, masih untung pernah melihat itu. Kan gitu ya? Masih untung. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung. Nah gitu. Kalau masih S2 sampai sekarang ini, angkatan 2020, saya belum pernah melihat bungkelekannya. Karena masuk daring. Angkatan 2020 itu. Nah itu dia. Nah memang ini karena apa namanya situasi pandemi lah kita terpaksa seperti ini. Saya pikir cukup Pak Cualah ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan ada pertanyaan, komentar. Kira-kira jelas nih apa yang saya sampaikan dan apa yang akan kita lakukan.
Itu. Jelas Bapak. Jelas lah kalau itu ya udah jelas lah. Izin Jadi bertanya Pak, tapi lagi saya tidak simpulkan, terkait. Izin Ya. bertanya Pak, tapi tidak terkait dengan mata kuliah desain eksperimen. Untuk jadwal besok itu kan ada mata kuliah telaah kurikulum, dan kebetulan dosen pengampunya juga sama dengan Bapak dan juga Ibu Kinan. Nah, setelah melihat jadwal, ternyata untuk besok itu kami bentrok Bapak dengan mata kuliah ekonomi pembangunan dan juga mata kuliah desain eksperimen untuk angkatan 19 kelas A-nya di pukul 7. Nah, untuk baiknya bagaimana ya Pak? Apakah digeser saja atau bagaimana ya Pak untuk perkuliahan telaah kurikulumnya? Jadi ini untuk besok telaah kurikulum itu berapa orang yang ikutnya? Ada 50 orang Bapak, dan kebanyakannya itu dari angkatan 19 Pak, dan angkatan 19-nya besok bentrok dengan mata kuliah wajib Pak. Ini angkatan berapa nih? 19. Jadi yang sekarang kuliah berapa orang? 45 ya? Iya. Besok ikut 45 juga? Enggak. Tidak Pak, tapi dari angkatan 19 itu kan ada dari kelas A dan B. Nah, kebanyakannya memang ikut dari mata kuliah telaah kurikulum Pak. Ada sekitar 40 orang itu dari angkatan kami Pak 19. Yang sekarang dengan saya sekarang nih. Maksud Iya. saya begini. Besok yang bentrok itu yang sekarang ikut kuliah ini tahu bukan? Iya Pak. Nah, ini harus dipecahkan nih. Harus dipecahkan apakah ada jadwal yang lain gitu ya. Oke. Kalau begitu begini. Setelah perkuliahan ini selesai, mahasiswa langsung atau ini ketua kelasnya atau PJ-nya ya. PJ maksud saya PJ kurikulum, telah kurikulum. Atau ketua kelasnya saja dari kelompok ini. Langsung berhubungan dengan Ibu Kinanti. Sebab tadi sebelum saya kuliah ini Bu Kinanti nelpon mengingatkan bahwa besok kuliah jam 7 telah kurikulum. Ternyata mahasiswa bentrok dengan mata kuliah apa? Ekonomi pembangunan Pak untuk kami. Baik. Jadi alternatifnya bisa jadi ya mata kuliah ekonomi pembangunan digeser waktunya. Atau mata kuliah telah kurikulum digeser waktunya. Kan cuma dua itu alternatifnya. Apakah mata kuliah ini yang digeser? Atau mata kuliah telah kurikulum digeser waktunya? Cuma dua itu waktunya. Jadi dibicarakan dengan Ibu Kinanti setelah kuliah ini berakhir. Karena besok sudah direncanakan besok pagi itu mau kuliah gitu. Barusan Ibu Kinanti mau bikin PPT untuk kuliah besok gitu. Bicarakan saja sehingga nanti ada alternatif pemecahan masalahnya seperti apa. Gitu. Jadi bagaimanapun hasilnya, apakah mata kuliah ini yang digeser atau mata kuliah ini tetap jalan, kuliah ekonomi pembangunan yang digeser umpamanya ya. Nanti mohon diinformasikan kepada saya. Itu aja lah. Jadi kalau begitu besok cari pemecahannya. Tapi sekarang kontaknya sekarang. Supaya ada kepastian bahwa besok itu saya masuk. Kan gitu. Atau tidak. Itu diganti hari apa gitu. Ya. Itu aja lah kalau gitu. Pak. Ya, kuliah hari ini. Siap. Alhamdulillah kita Terima kasih Pak. Mengakhiri pertemuan hari ini. Anggaplah kuliah pertama ini silaturahmi saja, mengkondisikan untuk kuliah 1 semester gitulah. Ini kan hanya informasi tentang rencana pembelajaran 1 semester. Baik mahasiswa, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah kuliah kita ini sudah bisa dilakukan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mahasiswa tetap semangat, tetap sehat gitu ya, sehingga
kuliah semester yang akan berlangsung ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu secara luring. Baik mahasiswa, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Baik, baik.